Hai Aquarius, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita general reading ya. General reading serasa personal reading. Oke ya, kita cek energi kamu di sisa Juni ya. Energinya ini ke bawah sampai ke bulan-bulan berikutnya, sampai ke akhir tahun. Oke. Kita tarik energi ya. Sorry, ini malam hari ya, jadi agak gelap. Ini saya menangkap energi dari semesta yang harus kau paksakan dan yang akan memaksa masuk ke dalam hidup kamu, yaitu apa aja sih yang harus kau paksakan dan yang akan maksa masuk ke dalam hidup lo. Kira-kira apakah itu yang bakal maksa masuk ke dalam hidupmu? Kita cari tahu dulu apa yang sudah kau paksakan dan yang harus kau paksakan, karena ada yang akan maksa masuk ketika kau memaksakan melakukan sesuatu yang penting gitu ya, yang positif gitu ya. Oke, kita cek energinya melalui kartu tarot dan monologi ya. Oke, apapun yang saya bacakan di sini fokus ke afirmasi ya. Untuk hal-hal yang positif diafirmasikan, yang negatif diantisipasikan ya. Apapun yang terjadi ya, kita serahkan kepada Ilahi Rabbi. Intinya ini hanya pembacaan energi. Jika diafirmasikan yang positif, maka akan jadi positif ke dalam diri kita, ke kehidupan kita. Oke, bisa jadi ini adalah bimbingan spiritual atau tuntunan untuk kamu kembali fokus dan menuju ke tujuan, mencapai tujuan. Oke, bagi yang ingin personal reading, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp ya. Oke, tanya-tanya dulu presisnya, harganya. Kalau sudah siap baru kita mulai ya. Oke, apa yang kamu paksakan, sudah paksakan atau harus paksakan gitu ya, karena ada yang ingin maksa masuk ke dalam hidup lo ini. Bagus banget gitu ya. Bentar, kita cek dulu. Kita pakai 2 kartu tarot ya, berarti ini tajam ya. Tajam dan dalam banget. Ini di kartu deck ada the star, ada soul, the world, really you, terus ada queen of cups ya. Oke, ini ada queen of cups. Oke, yang harus kau maksa ya, yaitu pertama di sini, don't let pride get in your way. Di sini ada bring love into the situation. Ini ada a time for healing ya. Oke, yang harus kau paksa masuk ke dalam yang harus kau paksakan saat ini adalah membuang gengsimu ya. Jangan terlalu milih-milih, jangan terlalu arogan. Pede boleh, tapi jangan sampai berlebihan ya. Karena di sini dikatakan don't let pride get in your way ya. Jadi jangan membiarkan kesombongan, arogansi, ego, gengsi membuat kamu melewatkan hal-hal menyia-nyiakan sesuatu yang penting atau bermakna atau bernilai ya, atau berharga. Jadi misal kalau ada yang nawarin job, bisa jadi itu adalah sebuah titik awal kamu untuk mencapai kemakmuran, kejayaan gitu kan. Jadi jangan menganggap kecil hasil, intinya terima gitu ya. Apapun jenis bidang yang ditawarkan atau yang datang ya, itu bisa saja hoki awal kamu atau pintu masuk kamu menuju ke keberhasilan. Jadi buang dulu gengsi, atau kalau kamu lagi di posisi yang lagi jaya saat ini, atau kamu ngerasa skill gue tinggi loh, ngapain harus bergelut dengan job-job yang rendah seperti itu gitu. Itu arogansi ya. Itu juga gengsi, ya, harus dibuang ya. Itu harus dipaksakan ya. Emang kamu orang beberapa kali ini emang gengsi ya, gengsian, atau kamu milih-milih gitu kan. Pokoknya demi gengsi lah, atau
ya gitu gitu, seperti itu gitu. Itu harus kau pasalkan, buang ya. Biasanya membanding-bandingkan diri dengan orang lain, membandingkan pencapaian pencapaian kamu dengan yang lain, merasa diri lebih tinggi, lebih hebat, lebih wow wow gitu. Itu dibuang ya. Paksa untuk rendah hati, paksa untuk nerima, paksa untuk nyoba-nyoba yang kecil ya. Kali aja itu titik awal kamu untuk mendapatkan yang besar-besar gitu ya. Jadi jangan biarkan rasa gengsi, arogansi, ego ya terlalu banyak milih-milih, akhirnya kamu kehilangan kesempatan atau peluang ya. Tuh, gengsi banget ya orangnya. Ini tuh King of Cups itu menunjukkan kayak gue tinggi loh, kayak jutek banget gitu ya. Seperti itu. Kalau kita bahas nanti panjang ya. Jadi intinya jangan terlalu banyak gengsi atau bersikap berlebihan, terlalu merasa diri benar. Ya karena apa yang akan terjadi itu masih misteri ke depan. Bisa aja berputar ya. Kita bisa di bawah, kita bisa di atas, tergantung dari pilihan kita saat ini. Gitu. Oke. Nah, yang harus kau paksakan juga di sini, mungkin kamu orang yang penyendiri, suka sepi, atau sensi, atau gemer banget merenung gitu. Apa-apa kau pikirin terus gitu. Apa-apa kau kayak suka tenggelam dalam halusinasimu sendiri atau negatif thinkingmu sendiri, overthinkingmu sendiri. Padahal jika kau keluar dari situasi tersebut, suasana hati tersebut, kau alihkan ke keluar dari sensitif kamu itu atau kesepian itu, kamu akan mendapatkan energi yang baru atau energi lain yang membuat kamu nggak sesedih itu, nggak sekecewa itu gitu kan. Mungkin ada sesuatu yang terjadi, kamu tuh mungkin pembawanya kayak gitu juga ya. Hal yang kecil aja kau bawa pikir, kau pikirin aja terus, kau bawa kemana-mana. Nah, itu harus dibuang ya. Gagal kamu langsung pesimis gitu. Gagal kamu kayak berat untuk bangkit lagi karena kamu menghitung-hitung kegagalan tersebut. Terus jangan terlalu banyak mikir ya. Jangan juga terlalu banyak perhitungan. Perhitungan oke, tapi untuk hal yang bermanfaat. Tapi kalau nggak bermanfaat gimana dong? Nggak menguntungkan, nggak membahagiakan gimana dong? Gitu ya. Intinya harus kau paksakan dalam diri kamu, yaitu terlalu banyak mikir, terlalu berlebihan dalam menimbang-nimbang gitu ya. Analisa detail memakan waktu ya. Gitu. Coba rubah cara kamu dalam menanggapi. Waktu kamu juga diminimalisir ya, dipres untuk mikirin satu hal, nggak perlu berjam-jam. Ya, merenungi sesuatu nggak perlu berjam-jam juga, kales ya. Waktu kamu dipakai untuk hal-hal yang membangun, bukan yang meredupkan. Oke. Jadi ini bawalah cinta dalam apapun dalam hidup kamu. Mencintai sesuatu yang membawa cinta dalam hidup kamu. Berarti kan kalau kita merenung hal-hal yang menyakitkan, kita nggak akan mendapatkan hal-hal yang bikin kita happy kan. Jadi cintai pekerjaanmu, cintai situasi yang membahagiakan, menggairahkan, situasi atau suasana hati yang moody gitu, yang bikin kamu mood lagi. Ya intinya yang fresh aja lah ya, yang fresh aja. Jadi bawa cinta dalam hidupmu, dalam situasi apapun, supaya apapun yang kau hadapi itu kamu tahu bahwa ini hanya sebentar. Gue harus berdamai dengan keadaan, berdamai dengan kenyataan,
bawalah cinta ke dalam hidup kamu, jadi mencintai segala sesuatu situasi gitu ya, walaupun itu lagi nggak baik, ya udah terima aja, itu kan artinya kamu membawa cinta dalam hidup kamu, tidak dengan kebencian ya. Jangan terlalu benci sama sesuatu hal, jangan juga terlalu nggak suka sama suatu hal yang terjadi. Cobalah terima dan berdamai dengannya. Tuh, baru kamu akan hidup penuh cinta, penuh damai. Walaupun itu sesuatu yang kamu nggak suka, ya udah terima aja. Kalau emang ya udah emang gue nggak suka gitu, ngapain dipikirin. Ya udah, gue fokus ke yang suka aja gitu, ya kan. Jadi kamu selalu ngisi cinta dalam hidup kamu dengan selalu mengalihkan pikiran pada hal-hal yang bikin kamu senang, happy, fresh, semangat ya, optimis lagi gitu. Tuh. Ini juga jangan terlalu ini ya. Oke, kamu berstrategi ya, kamu punya strategi, kamu punya planning. Jangan cuma di berputar-putar dalam planning tersebut tanpa action. Oke, kita harus mantau dulu, mikir dulu sebelum mengambil langkah. Tetapi jangan hanya jatuh atau mati di mikir doang, menimbang dan menilai doang, analisis doang tanpa action. Ya, nggak ada prakteknya, nggak ada mulainya, nggak ada startingnya. Itu kan berarti kita hanya stay di tempat ya. Terus jangan juga ini harus kau paksain dalam diri, nggak usah terlalu mikirin yang sudah-sudah. Oke, kamu emang orang yang jago banget memandang masa lalu sebagai pelajaran untuk ancang-ancang kamu ke depan, atau antisipatif. Kamu sangat antisipatif terhadap langkah-langkah ke depan. Cuman kamu harus relakan dulu masa lalu, terima itu sebagai pelajaran, terima itu sebagai tameng ya, proteksi diri. Tapi kamu harus tetap action dong, harus mulai gitu, harus melangkah, jangan diam di tempat. Jangan karena terlalu banyak menimbang, menilai, rencana hanya menjadi wacana doang, ya kan gitu. Oke, terus di sini juga yang harus dipaksakan jutekmu ya, gengsimu. Ini ada King of Cups. Walaupun kamu sudah punya skill, kamu udah berpengalaman, tapi kalau kamu terlalu angkuh dengan skill kamu, dengan anggapan dirimu terhadap dirimu sendiri, penilaian dirimu terhadap dirimu sendiri, gue nggak bisa yang kayak gitu, gue harusnya yang kayak gini. Itu dipaksakan untuk membuang, jangan merasa diri tinggi. Ya intinya kita harus rendah hati, menyesuaikan ya, walaupun kita harus turun satu tangga dulu, nggak apa-apa ya kan. Ya kita harus zigzag ya dalam hidup ini tuh, kita harus turun naik gitu, pakai strategi turun naik ya. Nggak apa-apa kita turun ke bawah dulu, tapi kan skill kita nggak jatuh ya kan. Ngerjain hal-hal yang kecil kan skill kita juga nggak akan jatuh, nggak akan turun gitu. Terkadang kita harus belajar pada hal-hal yang sudah kita turun pada sesuatu yang sudah kita lewati, tapi sebenarnya itu hanya ngisi waktu, atau mungkin ada pelajaran baru di situ. Ada satu hal, pasti ada makna untuk kamu gitu. Ya, jadi intinya buang arogansi. Yang ditekankan di sini adalah arogansimu, overthinking ya, merasa diri hebat gitu ya. Semoga dirimu tidak seperti itu. Tetapi pada dasarnya kita itu manusiawi ya. Gengsi, milih-milih, merasa diri itu pasti ada dalam diri kita. Cuma kita harus batasin, kita harus menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi itu, keadaan. Untuk zaman sekarang, kita jangan pakai pola lama, harus terus rubah mindset, harus lebih luas lah sudut pandang, harus lebih berusaha untuk nyoba sesuatu yang bukan diri kita, nggak apa-apa gitu ya kan. Harus out of the box gitu kan. Oke, kamu harus healing ya, kamu perlu healing. Jangan maksa, jangan terlalu keras sama diri juga. Gue kuat, gue nggak perlu kayak gitu, gue akan pulih kok. Sebenarnya luka batin, rasa sakit itu perlu jeda dulu baru dia pulih ya, perlu jeda, perlu waktu untuk ya. Makanya di sini it's time for healing ya, udah saatnya kamu tuh
harus healing, harus bersih-bersih energi, harus meditasi, membuang napas-napas dongkolmu, napas beratmu ya, napas sesakmu gitu. Kamu harus maksa diri untuk maju ya. Oke, itu aja ya. Itu yang harus kau paksakan. Maksa diri untuk tampil, maksa diri untuk pede lagi, maksa diri untuk membuktikan diri lu pada dirimu. Artinya dirimu dalam dunia ini tuh apa? Ya, manfaatmu itu apa di dunia ini? Tunjukin itu, buktikan itu pada diri sendiri. Jangan berpatokan pada penilaian orang lain. Tampillah kayak ada tuh kata bijak. Ada sebuah kata bijak ya di sini. Kunci untuk bahagia adalah menjalani hidup seolah-olah tidak ada yang mengawasi. Terus dan mengekspresikan diri seolah-olah semua orang mendengarkan. Gitu ya. Jadi show the world the real you ya. Oke. Jadi yang akan terjadi padamu, yang akan maksa masuk ya. Ini sesuatu yang mengenai cita-cita, harapan, impian, itu akan maksa masuk ya. Ini tentang kesuburan, kejayaan, kemakmuran, kesejahteraan. Subur usaha kamu, subur rezeki kamu, sejahtera hidupmu. Ini akan terjadi padamu kalau kamu nggak searogan tadi ya, nggak ya, buang ego kamu ya. Beberapa dari kalian akan menduduki posisi penting. Ini ada 2 King of Cups ya, jadi emang kamu penting, kamu. Dan di sini juga ada Queen of Pentacles ya. Ini The Empress, The Star. Wow, kartu kamu bagus-bagus semua dong. Finansial kamu akan stabil, kemajuan, popularitas. Ini akan maksa masuk. Kamu akan terharu, terseduh, bangga bercampur haru dengan pencapaian yang kamu gak sangka-sangka ini. Coba kedudukan, tahta, pangkat, pencapaian yang besar ini, kemajuan yang bikin kamu tuh bisa beli kursi sendiri gitu ya, nggak harus merebut kursi orang lain, ngerti kan? Nah, banyak ini pencapaian kamu nih kayak besar, tinggi. Bayangin aja tuh ada 2 King of Cups, rezeki kamu bakal naik banget. Ini ada The Empress dan Queen of Pentacles, The Star. So the world really, beberapa dari kalian akan viral kalau berkecimpung di dunia media ya, media sosial, influencer, tiktokers, youtubers, facebookers ya. Facebooker itu kayak FB Pro gitu ya, content creator dan semacamnya ya. Nih, kamu akan ya udah berani tampil aja gitu, tunjukin diri lo, berekspresilah seolah-olah semua orang ngelihat, walaupun mereka nggak ngelihat, bodo amat, yang penting kamu bebas berekspresi, bebas mengekspresikan diri dengan pedenya. Itu akan aura kamu akan makin kelihat dan akan menjadi magnetik untuk menarik kejayaan, kemakmuran ya. Kamu akan hidup penuh cinta, seperti cinta yang kau bangun dalam hidupmu. Dengan cinta kamu menghadapi dunia ini, hidup ini, masalah-masalah, kamu penuh cinta, maka cinta akan berdatangan. Cinta dari pertemanan, cinta dari hubungan kerja, relasi ya, atau dalam hubungan bisnis antar klien, pebisnis dan kliennya gitu ya, dan customernya. Ada cinta di sini dan semakin kuat, maju aja gitu. Kita lihat ada pesan semesta yang menggambarkan atau mengarahkan. Maaf ya, ini durasinya agak panjang. Saya juga rela ya bela-belain baca dalam energi yang nguras energi untuk waktu yang panjang, karena ini sampai ke akhir tahun energinya ini ya. Ini penting, jadi jangan sia-siakan bagi kamu yang mencari pencerahan. Pesan semesta, galilah sifat toksik dalam diri, bersihin satu persatu, karena sebentar lagi ada cahaya yang harus masuk yang membuatmu makin bersinar, membuat hidupmu makin bersinar. Galilah sifat toksik itu tadi ya, tentang ego ya, amarah ya, arogansimu ya. Mungkin terkadang kita narsis juga ya, naif gitu. Jadi bersihkan, benahin satu persatu
Karena bentar lagi ada cahaya yang mau masuk. Cahaya itu adalah kemakmuran. Cahaya itu banyak hal-hal positif yang akan masuk. Itu kalau kita nggak bersih, dia nggak akan masuk. Oke. Terus orang-orang yang tidak mampu mendengarkan curhatan luka di hidup kamu, tentang hidupmu, adalah karena mereka akan kabur darimu, karena mereka tidak mampu berada di posisi kamu. Mereka tidak kuat tahan banting seperti kamu. Jangan salahkan mereka. Jadi orang-orang yang terkoneksi atau ada hubungannya dengan kamu dalam pertemanan, hubungan percintaan atau relasi ya, terkadang ya kita tuh adalah keluhan kita tentang kendala-kendala ya, ujian yang sedang kita hadapi, kenapa kita nggak bisa eksis dan lain sebagainya. Mereka nggak menerima alasan itu. Terkadang kita juga butuh curhat, tetapi kita curhat pada orang yang salah, kita tukar pikiran pada orang yang salah, orang yang nggak sefrekuensi gitu, orang yang nggak connect, dan orang yang nggak peduli atau mereka nggak nggak pernah mengalami hal yang sama. Jadi kalau kita curhatnya nggak nyambung mereka, atau kita jalani hubungan pertemanan atau relasi atau cinta, kemudian mereka nggak mampu bersama kita di saat titik terendah, nggak mau menerima alasan apapun kenapa kita lagi di posisi ini, kita harus membutuhkan mereka untuk memaklumi kondisi kita, dan mereka nggak memaklumi itu. Mereka cenderung ke pengabaian, melarikan diri, nggak peduli, nggak membantu. Ya udah, cut off, delete orang-orang seperti itu. Karena kita nggak perlu menyalahkan ya, karena emang mereka nggak kuat gitu, mereka nggak bisa, mereka nggak mampu, mereka nggak sefrekuensi sama kita. Jadi jangan maksa, terutama dalam hal hubungan ya. Apalagi kamu yang masih pacaran, kalau kamu ngerasa dia nggak mampu berjalan denganmu di situasi titik terendah kamu, ya udah jangan disalahkan ya, jangan menyalahkan, jangan juga terlalu kecewa gitu. Itu berarti emang sih pada dasarnya ya, pada kenyataannya Tuhan akan menguji atau memberitahukan kita siapa yang layak untuk bersama kita, untuk kita percaya, untuk bekerja sama dengan kita, mengarungi hidup atau bekerja sama dalam pekerjaan itu, untuk bisa kita bergandengan atau percaya ya. Itu diuji ketika kita lagi di titik terendah. Kalau mereka mengabaikan, bukan mereka yang harus bergandengan dengan kita. Jadi jangan maksa, itu fakta, itu nyata, kenyataan yang harus kau terima itu, karena emang kamu harus bertemu sama yang cocok denganmu gitu. Bye bye. Ucapkan bye bye. Ya. Ayo ya, jangan ragu untuk melepaskan. Udahlah, nggak usah merenung ya. Katakan bye bye gitu. Oke, kamu sangat menghargai intuisi yang datang setiap hari. Itu sebabnya kamu akan lebih cepat mencapai tujuan sukses dan bahagia yang tak terduga. Nah ini nih, makanya peka ya, harus peka. Kenapa hal ini semua terjadi sama kamu? Karena mungkin kamu kurang peka ya sama semesta, sama intuisi kamu ya. Kamu nggak menghargai pesan-pesan semesta, kode-kode semesta yang datang melalui kejadian-kejadian yang sudah kau alami. Makanya untuk beberapa dari kalian yang sudah peka, sudah menghargai intuisi sendiri ya, dan itu intuisi itu setiap hari ya, setiap saat dia datang, dia menepuk bahu kita. Ini loh jalan kamu, ini loh yang harus kau lakuin sekarang, ini loh langkah yang harus kau ambil gitu. Ayo sekarang, ayo begini, ayo begitu. Kalau kita dengarin semuanya secara utuh, kita akan menemukan lebih cepat, mencapai lebih cepat tujuan kita. Nah ini beberapa kalian yang sudah dengerin ya, udah peka banget, udah nurut sama intuisi kamu, kamu akan lebih cepat mencapai tujuan sukses, bahagia yang tak terduga. Bentar lagi akan datang kebahagiaan tak terduga, pencapaian yang tak terduga. Ini dia maksa masuk. Jadi ikuti intuisi kamu ya. Terus jangan sakiti hati saudaramu. Bisa jadi dia bernasib di bawah itu karena lagi memutus rantai karma burukmu, atau dalam keluargamu, dan dia bakal jadi lebih baik dari kamu dan menolong kamu. Jadi apapun situasi atau kondisi sekarang ini ya, mungkin kamu lagi di atas, jangan sakiti saudaramu. Bisa jadi dia adalah orang, dia bernasib di bawah karena dia lagi mutusin rantai karma buruk yang harusnya kamu yang bayar, tetapi dia menjadi orang terpilih untuk membayar karmamu.
Misal gini, kamu berapa bersaudara, terus salah satunya dia rela nggak sekolah demi kamu, dia rela kerja keras nggak kuliah demi kuliah kamu, ya kan. Sebenarnya kalau dia mikirin diri sendiri, dia lebih tajir dari kamu, dia lebih sukses dari kamu, hidupnya lebih baik dari kamu. Kenapa enggak gitu, walaupun dia tidak berkontribusi untuk kamu, tapi ada pengorbanan dia yang tanpa kau sadari yang mendongkrak hidupmu secara energi. Jadi hargailah. Kenapa Tuhan mengajarkan kita harus menghargai, tidak memandang rendah orang yang lagi di bawah, karena hidup ini kan berputar ya, terkadang kita, terkadang dia, dan bisa jadi orang yang kita anggap rendah itu dia satu saat akan menolong kita. Orang yang kita benci, orang yang jahat sama kita, bisa jadi satu saat dia menjadi penyelamat kita. Itu ya, itu makanya hidup itu misteri kadang. Jadi kita jangan membenci, membandingkan diri, jangan sombong gitu kan, karena dunia ini berputar selalu, nggak ada berhentinya ya, nggak berhenti di kamu doang gitu. Nasib baik itu nggak berhenti di kita doang ya itu. Atau bisa jadi, kenapa hidup lu menyakitkan, kenapa hidupmu berbeda dari semua saudara, kenapa mereka beruntung kamu enggak. Bisa jadi kamu adalah orang terpilih yang dipilih oleh para leluhur untuk membayar karma buruk, memutuskan rantai karma buruk terhadap semua saudara-saudara kamu itu. Tapi nantinya apapun yang mereka dapatin sekarang, kalau kamu berusaha, kamu tidak putus asa, kamu yang akan lebih di atas dari mereka 180 derajat dari hidup kamu yang sekarang. Bahkan kamu lebih akan dihargai, dihormati, dikagumi oleh mereka-mereka yang tadinya kamu anggap di atas. Pasti, menurut saya pasti itu ya. Saat ini mungkin mereka meremehkan kamu, padahal mereka tanpa sadari karma buruk yang harusnya mereka bayar dari orang tua mereka, kamu yang bayar. Kenapa enggak mereka? Karena mereka enggak sepenuh hati, mereka enggak kuat juga sih melewati proses pembayaran karma itu. Proses pembayaran karma itu kita ditempa oleh ujian-ujian yang berbeda daripada saudara-saudara kita, orang-orang pada umumnya, karena kita orang terpilih itu ya. Oke. Ini berhentilah memberi panggung pada yang patut diberi punggung. Wah, tegas ya, ini harus wajib. Agar kamu produktif, cuan sedang mengintai kamu. Jadi orang-orang yang tadinya kamu selalu ngubris, tapi orang nggak penting, membawa energi negatif, mendistraksi, menggagalkan fokus lo, membuat kamu nggak produktif, atau emang mancing-mancing drama lah, bikin drama. Mereka sengaja narik energi kamu supaya kamu nggak fokus. Kamu harus sadar ya. Intinya kamu bisa, kalau kamu peka, kamu bisa menilai lah, orang lagi apa, dia tujuannya apa, mau masuk ke hidup gue, pantas atau tidak, atau mau narik gue ke dalam level dia gitu, ke hidup apa ya, ke drama dia. Udahlah ya, batasi mana yang harus kau ambil, mana yang harus kau buang, mana yang harus kau batasi. Tegas ya, tegas. Jadi jangan beri panggung pada orang-orang yang patut diberi punggung. Kalau kamu sudah tahu mana orang-orang yang harus diberi punggung, ngasih panggung pada saat yang kamu udah mudeng gitu ya. Jadi beri panggung aja gitu. Jadi kamu di posisi yang cuma nonton drama mereka. Biarkan mereka nyiptrain drama, tapi mereka menjadi pemeran, kamu jadi penonton aja. Tapi untuk saat ini, supaya kamu gak gagal fokus pada produktivitas kamu, maka kamu harus beri punggung ya. Sekarang juga tegas, beri punggung kepada orang-orang yang gak pantas diberi panggung. Karena ini cuan lagi muter-muter nih, pingin nancap ke kamu ya, pingin masuk ke kamu, tapi karena kamu masih kedistrak dengan drama-drama para orang yang nyari panggung ini, para toksik ya, toxic one dan toxic hati ini, sehingga cuan ini masih berputar-putar, belum nancap ke kamu. Dia cari titik vibrasi positif kamu yang paling tinggi, yang mendukung dia untuk masuk. Cuman kamu lagi, energi kamu lagi berputar-putar juga gitu, lagi ngacak, lagi random sama orang-orang random di luar sana. Jadi dia nggak connect. Nih cuan udah mau datang, sadar ya. Dia sedang maksa masuk, tapi kamu yang memblok itu gitu.
energi kamu itu mahal, jangan dipakai untuk marah-marah, jangan buang-buang mikirin dia yang toksik, dan jangan pakai untuk baper. Nah, energi kamu itu mahal loh, say. Ya, Aquarius ya. Jadi jangan dipakai untuk marah-marah, jangan dipakai untuk mikirin orang-orang yang toksik, dan juga jangan dipakai untuk baper. Kali aja saat ini kamu lagi fokus keluar nih ya, fokus sama orang-orang yang gak penting, fokus marah-marah, udahlah ya. Marah itu mahal loh. Marah itu mahal. Kalau kamu lagi marah, ayo senyum, ayo ketawa, ayo nyanyi. Marah itu mahal karena dia menguras banget energi kita. Energi penting dalam diri itu dia kuras habis-habisan. Jatuhnya kalau kita ikutin nggak marah kita bakal nyesal, malu, merasa nggak berarti gitu, pasti. Jadi utamakan, jangan buang energi kamu untuk marah. Marah itu mahal, itu pertama. Kedua, jangan buang-buang energi untuk mikirin. Jangan kasih waktu untuk orang lain masuk ke pikiran kamu, mengotak-atik otak kamu. Fokus kamu jangan. Hanya karena demi satu orang kau habiskan waktu berjam-jam untuk mikirin, apalagi energinya toksik gitu. Nah, jangan pakai untuk baper juga. Baper untuk hal-hal yang penting aja deh. Sedangkan yang penting aja nih, kita nggak perlu baper, apalagi yang nggak penting. Itu ya, that's the point. Itu penting. Dalam cinta, untuk kamu yang jomblo, kira-kira apa yang sudah kamu paksakan, yang harus kamu maksa, karena ini akan masuk. Mari kita lihat. Ini anak-anak saya lagi tidur ya, jadi saya nggak keganggu, nggak ada berisikan. Ini lagi subuh hari loh. Oke, kamu harus maksa menghargai diri kamu sendiri, memberi nilai sama diri kamu sendiri, apa ya, kayak beri reward ya, apresiasi diri ya. Nih tentang kecantikan, ketampanan, penampilan, fasilitasi diri kamu juga. Jangan hanya memfasilitaskan orang lain. Itu bermanfaatlah untuk dirimu juga, jangan hanya bermanfaat untuk orang lain. Hargai diri lo ya, hormati diri lo. Dan ini self care, self love itu penting. Beri penghargaan kepada diri lo dengan mencintai diri sendiri, peduli sama diri sendiri gitu ya. Jadi kita harus imbang di dunia ini. Selain kita bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat juga untuk diri sendiri. Hargai orang lain, hargai juga diri sendiri gitu. Itu adil ya. Dan jangan terlalu gengsi, jangan terlalu milih-milih lah gitu. Jangan nyari pasangan biar kamu nggak jomblo total ya, kamu nggak jomblo paten. Ya, menyesuaikan gitu. Jangan terlalu pingin yang di atas sehingga kamu nggak dapat karena kamu nggak sadar bahwa kamu nggak layak untuk orang itu. Kebanyakan orang tuh selalu punya ekspektasi lebih, padahal dia nggak sadar kalau dia punya levelnya nggak sesuai, atau dari taraf hidup, dari segala sisi itu ya. Saking dia pingin yang lebih, dia lupa diri bahwa dia nggak lebih gitu. Dia nggak bisa lebih. Maksudnya gini loh, kita tuh terkadang ya manusiawi lah, pingin yang sempurna pasti ya. Pingin cari pasangan tuh yang berduit lah, padahal kita sendiri nggak berduit. Pingin yang cantik banget, gemoy banget, pingin yang tampan banget, padahal kita sendiri nggak tampan, nggak cantik banget gitu kan. Kita ngaca juga sih, seharusnya maksa untuk ngaca ya. Kita harus sadar diri. Kan ini kenapa saya bicara gitu, saya harus jujur. Nikam ya. Jangan tersinggung, tapi memang harus tersinggung sih. Kita harus banyak-banyak tersinggung supaya kita tahu diri. Don't let pride get in your way gitu kan. Jangan biarkan rasa gengsi mempermalukan dirimu sendiri gitu. Ini dalam artian ya, karena ini udah kombinasi dengan Empress dan King of Cups gitu. Arogansi, milih-milih gitu. Nah, karena ntar lagi yang maksa masuk adalah seseorang yang selevel dengan kamu, setara, bersinergi dengan kamu dalam hal apapun. Ini tentang children ya. Jadi your love life is being affected by children. Jadi orang yang tulus itu penting, dia yang akan datang sama kamu. Orang yang benar-benar mencintai lo ya, tulus, jujur, sefrekuensi lah sama kamu, sevibrasi lah sama kamu. Jadi ini imbang, itu yang penting. Ini chemistry-nya sangat kuat sama kamu. Jadi kayak apa ya, sejalan, sepemikiran, itu enak banget loh guys. Oke ya.
Untuk kamu yang berpacaran, ini dipaksa masuk oleh semesta karena memang harus kau dapatkan ini. Yang jujur, yang tulus, nggak neko-neko, dia nerima lu apa adanya, ya. Jadi lu juga harus melatih diri untuk menerima dirimu apa adanya dulu, biar kamu bisa menerima yang apa adanya dia gitu kan. Aduh, nah terus ini tuh, kamu udah pacaran, cinta kamu aman ya, nggak usah banyak mikir. Mungkin kamu lagi dealing sama seseorang yang janda atau duda, punya anak. Ada juga teman masa kecil, atau kalian sefrekuensi gitu, atau setara gitu, sepataran gitu, kayak usia kamu sama dia tuh nggak terlalu jauh, nggak, pokoknya beda tipis 1 tahun 2 tahun gitu aja. Tapi beberapa dari kalian entah ini usianya nggak pasti lebih tinggi, lebih tua dari kamu atau lebih muda, tapi saya lihat kekuatan Cendes Endudex ya, yang punya anak. Dia lagi mantauin, mempersiapkan diri, mempersiapkan budget, mempersiapkan mental untuk menerima lo, dan menilai kamu apakah dirimu bisa menerima dia seutuhnya dengan beban-beban hidupnya. Ayo kita jalan bersama, bisa nggak gitu. Dia lagi mikirin budgetnya ya. Kalau soal mental dia udah kuat. Menerima, dia sudah menerima, cuman budgetnya belum ada nih. Ya. Jadi bring love into the situation. Intinya mencintailah tanpa menilai dari segi materi. Ya. Mencintailah dengan tulus, karena orang yang tulus akan datang pada waktu yang tepat. Dan saya rasa orang yang lagi dealing sama kamu saat ini, dia nggak peduli dengan masa lalu lo ya, apapun beban hidup lo, dia juga mikir beban hidup dia dan gimana caranya dia bisa berjalan bersama lo. Yang dia pikirkan saat ini adalah kesiapan finansial. Kamu yang nanti kita cek bulan-bulan apa aja ya, hoki yang akan terjadi, cuan yang akan datang, dan kapan kalian akan bertemu pasangan atau mendapatkan energi positif yang sesuai harapan kamu dalam percintaan itu. Forgiving and learning, as you realize and heal the past, you experience more love in your present moments ya. Nah itu, jadi new love, wow, ada energi baru yang tumbuh. Saatnya kamu untuk istirahat. Mungkin kemarin ya, kalian tuh saling jutekan, saling menyalahkan, saling menuntut, saling membandingkan. Gue yang lebih effort dalam rumah tangga ini, gue yang lebih jadi tulang punggung, gue yang lebih berkorban, lebih berjuang gitu. Apapun yang sudah kau lakukan itu bermanfaat. Saat ini mungkin belum, tapi akan terjadi. Kamu akan ada masa kamu istirahat, dia yang effort, kamu yang santuy, dia yang berjuang. Oke ya. Ada ini saling memaafkan. Dia sadar kalau dirimu udah capek menghadapi dia. Saya lihat sih dia akan meminta maaf ya, menyesali semua perbuatannya kepada kamu ya. Oke, itu aja ya. Sekarang kita cek energi inisial nama kalian ya. Itu orang-orang pada pawai ya. Gak tahu nih malam apa ya, bola itu apa yang menang ini malam, apa Prancis. Saya di tim Prancis ya. Aduh berisik banget tahu. Dua empat 6 7. Inisial nama kamu yang resonate sini X Z M U H Y E S C, itu ya inisial nama kamu atau dia yang resonate. Tanggal lahir 29 1 dan 26 13 12 8 2 dan 27 21 7 dan 28 23.
usia 23, 49, 58, 28, 53, 21, 47, 60, 27, 54, 39, 38, 55, 26, 29, 44. Terus sio ya, sio kelinci, sio kambing, sio anjing, sio kerbau, sio monyet. Kamu lagi di link atau terkoneksi dengan zodiak Cancer, elemen api ya, Aries, Leo, Sagittarius, Libra. Terus hoki kamu atau orang yang bersinergi dengan kamu itu lahir di bulan hoki kamu ya. Hoki kamu nanti yang tadi saya baca akan terjadi di bulan, berapa dari kalian sudah di bulan Juni ya. Juni udah starting nih ya, udah masuk. Mungkin ntar lagi kali ya hoki kalian itu. Berapa dari kalian dapatnya di bulan Desember. Suksesan besar-besaran, kebahagiaan besar-besaran. Titik tertinggi kamu itu. Nah, April udah lewat ya. Mungkin April depan tahun 2007 ya. Atau bisa jadi ini adalah orang yang lahir di bulan April. Ini yang bawa hoki sama kamu ya. Orang yang lahir di bulan Desember, orang yang lahir di bulan Juni ya, itu membawa hoki sama hidupmu ya. Maret itu aja. Demikian pembacaan saya, semoga bermanfaat. Saya doakan semoga hari demi hari kita makin sadar jiwa ya. menjalani hidup dengan jiwa sadar, meningkatkan spiritualitas, banyak sadar diri, banyak introspeksi diri, banyak membenahi diri supaya spiritualitas kita meningkat. Karena semakin kita fokus ke spiritualitas, kita makin bisa berdamai dengan kenyataan hidup ini, bisa ringan menerima kenyataan pahit dalam hidup ini. Hidup ini semakin pahit ya, terasa. Jadi kita harus bisa berdamai dengan segalanya yang terjadi dengan jalan spiritualitas gitu ya. Karena semakin kita fokus ke spiritualitas, kita mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan, juga keberlimpahan rezeki. Demikian saya doakan semoga kalian yang menonton video saya ini diberikan kelimpahan, kemurahan rezeki, kelancaran ya. Usaha apapun yang kamu bangun semoga dilancarkan, diberi kelancaran rezeki, keberlimpahan rezeki, amin ya rabbal alamin. Makasih udah menonton. Wassalam, bye bye.